Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya baik, pendengar, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita akan segera terhubung dengan Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, beliau Dr. Syarifuddin. Ya. Kita akan membahas tentang Hari Bahasa Ibu Internasional. Wah, menarik ini. Monggo. Saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan lainnya, beberapa hari lalu kita peringati Hari Ibu Internasional. Apa saran dari Dr. Syarifuddin selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah agar kita lebih efektif berkarya dengan bahasa ibu kita, khususnya bahasa Jawa. Saat ini kita sudah tersambung, sudah terhubung dengan beliau selengkapnya. Kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Dr. Syarifuddin? Alhamdulillah, ini Mas Ahmad. Iya. Mas Ahmad Fauzan dan Mas Irman. Iya. Posisi di mana ini? Saya di kantor di Balai Bahasa. Wah, masih ngantor Bapak hari Sabtu. Ini Sabtu masih ngantor. Waduh, luar biasa. Liburnya hari Ahad begitu, hari Minggu ya. Kebetulan memang rumah dinasnya di balai, di lingkungan balai, begitu. jadi ya 24 jam. Waduh, kayak praktek dokter saja ini. Baik. Kalau teman-teman medis prakteknya di rumah sakit, kalau Dr. Syarifuddin prakteknya langsung di Balai Bahasa Jawa Tengah. Di gitu. Balai Bahasa. Insya Allah. Baik. Ya baik, terkait dengan Hari Ibu Internasional, Hari Ibu, Bahasa Ibu ya internasional. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di daerah? Ya, daerah masing-masing tentunya yang menggunakan bahasa ibu. Karena saat ini kita disimak di 11 radio jaringan dengan dialek, dengan bahasa masing-masing. daerah yang masing-masing berbeda-beda, begitu beragamnya Indonesia dengan bahasa ibu. Apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya? Ya, pesan saya kepada pemirsa, mari kita tetap menjaga, melestarikan bahasa daerah kita. Ya, dengan cara kita tetap menggunakannya dengan menumbuhkan sikap positif, rasa cinta kita kepada bahasa daerah kita. Kalau kita sudah menanamkan rasa cinta, sikap positif, kita menggunakan bahasa kita, itu adalah strategi utama untuk mempertahankan keberadaan bahasa daerah kita atau bahasa ibu kita. Itulah strategi utama yang memang menjadi fokus dalam proses atau program mempertahankan atau melakukan program pelindungan bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Karena itu adalah strategi utama untuk mempertahankan keberadaan bahasa ibu kita atau bahasa apapun itu, dengan cara mari kita menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteksnya. Baik. Untuk itulah memang di Badan Bahasa sebagai unit utama kami, Badan Pengembangan Pemilihan Bahasa itu bersama UPT yang ada di daerah, salah satunya Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, itu ada moto utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Dan kita tidak melarang menggunakan bahasa apapun di dunia ini, tapi kita harus menggunakan sesuai dengan konteksnya. Kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa daerah, kapan kita menggunakan bahasa asing. Jadi di situ ada porsinya. Nah, dengan itu kalau kita menjalankan porsinya sesuai dengan konteksnya, niscaya tujuan-tujuan kita salah satunya adalah pemertahanan sebetulnya keberadaan bahasa itu akan bisa tercapai. Karena tujuan dari tujuan ada lembaga-lembaga kebahasaan, ada baik itu misalnya resmi atau instansi pemerintah maupun itu swasta, adalah tujuan dalam mempertahankan keberadaan bahasa itu. Nah, tapi kami ini tidak bisa berbuat apa-apa sebagai lembaga kebahasaan resmi itu tanpa ada bantuan penutur atau pemilik bahasa itu dengan cara menggunakan bahasa itu. Gunakan bahasa itu.
Iya, sesuai dengan konteksnya begitu. Ya. Dalam artian seperti apa konteks yang digunakan saat kita menggunakan Konteks bahasa yang digunakan di sini ibu? misalnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sudah diatur penggunaan terutama penggunaan bahasa Indonesia. Nah, di luar penggunaan bahasa Indonesia tentu ada aturan-aturan juga yang memang juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah kalau tidak salah, yang tahu sasarannya itu adalah bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia kapan kita menggunakan bahasa Indonesia itu jelas di komunikasi resmi dan lain sebagainya. Nah, pada saat mungkin kita di sekolah ya siaran memang khusus umum di sini ya, informasi media misalnya dan lain sebagainya, pertemuan ilmiah, pertemuan formal di dunia kerja memang wajib menggunakan bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa negara gitu. Tapi pada saat kita kembali di keluarga, di rumah misalnya, di situ ada masyarakat, di situ ada bahasa yang digunakan, gunakan bahasa itu. Wah, menarik. Gunakan bahasa daerah kita itu. Nah, pada saat misalnya ada pertemuan internasional di luar negara, ya memang di situ ada bahasa internasional yang digunakan. Ya gunakan bahasa asing itu. Baik. Bahasa negara atau bahasa internasional yang merupakan salah satu bagian bahasa asing yang digunakan itu. Menarik. Itu dengan konteksnya. Jadi tidak misalnya serta-merta, dan itulah bentuk wujud bagaimana kita mempertahankan keberadaan bahasa itu. Baik itu misalnya bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Bayangkan 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, yang mungkin teman-teman tahu bahwa kita ini adalah negara kedua terbesar keberadaan bahasa yang ada di dunia setelah Papua Nugini. Walaupun memang masih banyak bahasa-bahasa yang belum terpetakan, khususnya di Indonesia bagian timur. Ada NTT di situ, ada Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, di mana Papua sekarang ini sudah dimekarkan beberapa provinsi. Itu masih belum diselesaikan semua pemetaan bahasanya. Kalau mungkin pemetaan bahasa secara keseluruhan dilakukan itu, maka bisa jadi istilahnya negara kita itu adalah negara yang memiliki bahasa terbesar atau terbanyak di dunia. Setelah bahasa-bahasa yang lain atau negara-negara yang mempunyai bahasa yang lain. Baik. Kalau menggunakan bahasa ibu, apakah kemungkinan bahasa ibu itu bisa hilang, Pak? Sebenarnya terbalik. Kalau misalnya tidak menggunakan bahasa ya, karena strategi utama tadi yang kita katakan bahwa strategi utama untuk mempertahankan keberadaan bahasa daerah atau bahasa apapun di dunia ini adalah tergantung dari penuturnya. Kalau penutur atau pemiliknya ini masih dia mempertahankan melalui menggunakan bahasa itu, menumbuhkan rasa cintanya, sikap positifnya, keteladanannya, kedisiplinannya penggunaan bahasa itu, saya bahasa itu akan bertahan. Saya itu tidak bisa karena strategi utama itu adalah si penggunanya. Kalau bahasa bagaimanapun besarnya, kalau penuturnya tidak setia lagi menggunakan bahasa itu, itu hanya tinggal menunggu waktu aja itu. Baik, tinggal jadi sejarah ya. Ya, karena perlu kami informasikan bahwa tidak ada seorang pun atau bangsa sekalipun yang bisa menciptakan bahasa sekarang ini. Jadi bahasa itu yang ada tinggal kita pertahankan saja. Pemertahanan, ada program yang disebut dengan pemertahanan bahasa dengan rangkaian kegiatan-kegiatan untuk merujuk pada program pemertahanan itu. Salah satunya di situ ada revitalisasi, ada konservasi, ada vitalitas, pemetaan tadi, ada registrasi, dan itu bentuk rangkaian tahapan dari perlindungan bahasa. Dan di samping setelah dilindungi ya mungkin salah satu program selanjutnya adalah mengembangkan bahasa itu. Baik, Dr. Sarifudin, berarti ini saya ngambil contoh nih. Misalkan nanti rekan Ahmad Fauzan sebagai jurnalis kami kirim ke Turki atau kirim ke Qatar gitu ya. Jadi di sana rekan Ahmad Fauzan berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Kemudian nanti ketika reportase menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika rekan Ahmad Fauzan kembali ke rumahnya Wonogiri menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira gitu ya. Betul, sesuai dengan konteksnya, betul. Sesuai dengan konteksnya seperti itu. Karena pada saat di Turki di situ kan tidak ada
bukan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa Iya. bahasa di sana kan. Iya, Tapi betul. bahasa Turki yang di sana dan kita menyesuaikan karena kita akan datang ke sana. Iya, betul. Tapi pada saat misalnya Mas Firman ini kembali ke rumah yang notabene menggunakan bahasa atau pemilik bahasa Jawa misalnya, dia wajib menggunakan bahasa Jawa. Wajib ya. Wajib. Wajib itu Wah. tidak bisa tidak Ini untuk kalau misalnya mempunyai sikap Etikat, positif. sikap positif. Ya, rasa cinta kepada bahasanya. Ya. Dan kita secara konsius mungkin dituntut untuk mempertahankan keberadaan bahasa ini melalui penggunaannya. Baik. Kalau Nah, Dr. Syarifuddin dari mana nih? Saya bahasa ibu saya bahasa Bugis. Bugis. Bahasa Bugis. Bisa sedikit menyampaikan dengan bahasa Bugis karena pendengar kita di sana Bisa. aja loh, Pak. Gimana, Pak? Ya, Monggo silahkan disapa. Ya, agak karebat tuh. Saya Itu tahu artinya itu. Apa kabar katanya? Itu. Kalau misalkan kabar, menyampaikan kepada seluruh pendengar, yuk sama-sama menjunjung tinggi bahasa daerah. Yang mana tahu Maiki menjaga bahasanya agar tetap tetap bertahan. Wah, Gitu. orang Bugis Karena punya ada nih. pola-pola kosakata bahasa Indonesia sama dengan kosakata dalam bahasa Bugis. Bugis. Oh ya, Itu ada ada. serapan-serapannya. Ya, karena ada serapan-serapan tidak bisa karena itu wujud perkembangan sebuah bahasa. Gitu. Waduh, keren Iya. nih. Kita punya kepala balai bahasa Jawa Tengah tapi dari Bugis loh rekan Ahmad Fauzan. Artinya ini kan lintas Iya, sebenarnya, ini lintas tradisi. Lintas. Sangat Sebelumnya Indonesia saya dari Jawa sekali ya. Barat. Oh begitu, sebelumnya di Jawa Barat ya. Saya bertugas sebelumnya itu NTB, Ya. Maluku Utara, Ya. Jawa Barat, Ha-ha. dan baru Jawa Tengah. Baik, kalau sebelumnya Pak Ganjar dari Bandung ke Jawa Tengah dan sekarang ke Sulawesi Selatan. Ke Sulawesi Selatan bertukar itu. Wah, sekarang kita punya Pak Dr. Syarifuddin nih. Kita siap kolaborasi terus nih Pak Dokter, Ya, insyaallah. insya Allah. Karena itu penting. Kami ini perlu bekerja sama dengan para media Ya. agar apa yang kami lakukan, program-program kami itu tersampaikan, bisa diketahui. Karena kami ini sebuah instansi yang merupakan UPT atau perpanjangan tangan dari unit utama kami atau dari kementerian kami, yaitu Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk menyampaikan program-program yang sudah dibuat dalam bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan di setiap daerah. Salah satunya kami sebagai UPT yang Badan Bahasa, kami menjalankan program atau arah kebijakan yang sudah ditentukan oleh unit utama kami, yaitu Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Menarik. Nah, kami di sini itu harus menyampaikan semua program itu. Ya. Atau istilahnya kami harus bermanfaat. Harus bermanfaat, tidak. Untuk itulah atau agar bermanfaat program-program kami itu salah satunya agar ini bisa tersampaikan, ya kami harus bekerja sama dengan media-media. Siap. Iya. Seperti ya media Persada FM pagi ini. Persada Iya. atau mungkin Media yang lainnya. lain, Baik. untuk bisa tersampaikan program kami itu. Ya, monggo rekan Ahmad Iya. Fauzan. Dan yang terus menjadi catatan sebenarnya keaktifan kita menggunakan bahasa ibu saat berada di rumah. Levelnya bahasa Jawa begitu. Apakah juga itu juga perlu kita tekankan kalau bahasa Jawa itu ada level-level penggunaannya. Begitu. Itu apa juga perlu kita sosialisasikan kepada lingkup di sekitar kita, terutama di rumah, di tetangga begitu. Karena kadang-kadang kikuk ya sekarang ya. Iya, kadang lupa kita ini juga, kromo misalnya, inggilnya kalau seperti apa. ada dua misalnya kita. Pertama itu kalau kita mengenal bahasa Jawa itu ada beberapa tingkatan bahasanya gitu ya. Ada madya, ada Inggil. ada krama, ada madya, Ya. ada ngoko dan dan sebagainya itu. Iya. Karena begitu kuat dia kosakata atau komponen kebahasaan yang ada di bahasa komponen bahasa yang ada di bahasa Jawa ini. Ya. Gitu. Nah, itu perlu mungkin pihak-pihak atau mungkin kami sebagai lembaga untuk memberikan juga pemahaman tentang tingkatan itu. Kedua, yang perlu kami sarankan itu bagaimana kami memberikan pembinaan kepada masyarakat itu terutama dalam hal penggunaannya. Karena pembinaan itu sendiri di penjelasan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara itu mengatakan bahwa pembinaan itu bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya. Kualitas penggunaan bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Nah, melalui pembelajaran bahasa pada semua jenis dan jenjang pendidikan coba. Dan tidak sampai di situ.
mengamanahkan bahwa bahasa ini harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Artinya pembinaan tada itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa pada semua jenis dan jenjang pendidikan serta memasyarakatkan bahasa ini sampai ke tingkat-tingkat kepada semua pemiliknya. Baik. Jadi sasaran sebenarnya dalam program kebahasaan itu dan sasaran itu adalah kami tidak melihat suatu tingkatan. Kami tidak melihat pada bidang apa saja. Kami tidak melihat misalnya tingkatan sosialnya. Kami tidak melihat pada instansi apapun. Yeah. Sasarannya adalah semua penutur bahasa yang ada di Jawa Tengah itu sebenarnya sasaran kami. Baik. Karena apa? Warga, penduduk dan lain sebagainya atau penutur itu ya jelas dia membutuhkan sebuah bahasa. Karena kita ada di Jawa Tengah, bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa sebagian besar, ya tentu di situ adalah bahasa Jawa akan dituturkan atau dibutuhkan oleh semua warga itu. Baik. Nah, karena kami lembaga kebahasaan yang menangani masalah kebahasaan yang sasarannya sebagai substansinya dari bahasa dan sastra itu sendiri, dan kedua sasarannya itu adalah si penuturnya, si pemiliknya, maka semua yang ada atau penduduk warga yang ada di Jawa Tengah ini, atau kita berbicara tentang bahasa Indonesia yang ada di Indonesia ini adalah itulah rangkaian penduduk yang menjadi sasaran. Ya, baik. Ya. Nah, Pak Dr. Sarifudin, ini tidak sekadar bangga ya, harusnya tetapi kita harus berkarya juga. Bangganya sudah oke, sudah bagus. Waduh, kena semprit nanti saya. Berarti bangganya sudah dapat, tapi kita juga tidak boleh lupa untuk berkarya menggunakan medium bahasa Jawa atau mungkin bahasa Bugis dan seterusnya. Bagaimana nih Pak, saran dari Bapak atau dorongan dari Bapak agar generasi muda ini memanfaatkan medium bahasa ibu atau bahasa daerah ini untuk berkarya, tidak sekedar bangga tapi ada karyanya juga gitu. Oh, banyak yang kita berasal dari bahasa daerah kita ini sebagai media untuk kita jadikan sebagai karya. Terutama dari karya sastra, di mana kami di sini sekarang ini adalah mengembangkan ada namanya revitalisasi bahasa, di mana kami itu melakukan pembelajaran kepada siswa yang sasarannya tunas bahasa ibu tunas bahasa ibu itu adalah siswa pendidikan dasar SD dan SMP, di mana di situ diberikan pembekalan pemahaman dalam bentuk ini materi, yaitu berupa bagaimana kita menulis cerita pendek, bagaimana kita bisa berpidato menggunakan bahasa Jawa, bagaimana dia bisa nembang mengikat itu, bagaimana kita mendongeng dan lain sebagainya, bagaimana dia bisa menulis apapun dalam berbahasa Jawa, dan itu kan bisa sasarannya juga yang semua penutur bahasa Jawa gitu. Bisa tidak saja kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Tapi sasarannya juga, dan sekarang itu sudah menjadi katanya istilah anak muda itu booming itu. Wah, itu saya semuanya tuh menggunakan. Terus yang kedua, di dalam hal seni ada lagu-lagu yang berasal dari bahasa Jawa yang sekarang kan sudah digandrungi para anak muda itu lebih ke bahasa daerah, lagu-lagu yang berbahasa daerah, lebih mereka memilih ke bahasa daerahnya sekarang ini. Dan itu salah satu contoh. Begitu juga di media itu sudah banyak menggunakan bahasa. Kami misalnya di sini mengembangkan majalah-majalah yang sasarannya dia menggunakan bahasa daerah, bahasa daerah. Wartawan juga dia juga menggunakan bahasa daerah. Banyak. Dan dia sebagai penyunting di situ, sebagai pengarang dan sebagainya, sastrawan besar itu tidak meninggalkan yang dinamakan dengan bahasa daerahnya. Baik. Itu banyak sebabnya potensi yang bisa diangkat, bahasa daerah kita itu menjadi banyak. Baik, wah ini Pak Dr. Sarifudin harusnya ngobrolnya 1 jam nih di tempat kita rekan Ahmad Fauzan. Tapi kita hari ini rangkaian Pak Dr. Sarifudin dan didengarkan di 11 radio jaringan. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa di satu khusus sendiri ya. Satu program 1 jam. Boleh. Diundang saja walaupun itu mungkin diberitahu saja mungkin sehari atau karena ini kan lewat tidak harus ke sana ya. Betul. Walaupun lewat telepon. Sekarang sudah bisa menggunakan insyaallah saya media virtual. Memberikan pemahaman, menginformasikan insyaallah saya siap. Baik. Menarik. Terakhir Pak Dr. Sarifudin, apa yang dipesankan kepada seluruh generasi muda dan juga kepada masyarakat agar sekali lagi kita tetap bangga menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Silakan, Bapak. Ya. Para pemirsa, terutama anak-anak muda, marilah kita bangga menggunakan bahasa kita. Karena ini adalah bahasa
bahasa kita, bahasa nenek moyang kita yang notabene ini adalah harta kekayaan kita. Untuk itulah mari kita menjaga, menumbuhkan rasa cinta kita, menumbuhkan sikap positif kita agar kita istilahnya bisa menggunakannya untuk di dalam hal keteladanan, kedisiplinan dalam hal penggunaan bahasanya. Karena dengan bahasa kita inilah nanti kita akan menumbuhkan secara otomatis itu nilai-nilai kedaerahan kita, keindonesiaan kita, karena Indonesia ini dibangun berasal dari daerah, budaya, bahasa kita masing-masing. Untuk itulah dan sekaligus mari kita pertahankan keberadaan bahasa kita ini dan sekaligus menghormati bahasa-bahasa daerah lain sebagai bentuk kebinekaan untuk satu, yaitu Indonesia. Iya, sekali lagi ditutup pakai bahasa Bugis, Pak. Ya, terima kasih ya Maneng. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat semuanya. Sehat, sukses. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kabar pekan ini. Wah. Ya, itu tadi ya, sedikit membuka wacana kita, pemahaman kita terkait dengan bahasa ibu. Jadi bahasa yang pertama kali digunakan. Ya. Kalau kita berada di Jawa Tengah terutama ya, kita menggunakan bahasa Jawa. Radio Persa